Sudah, Pak. Sudah lengkap ya, Pak ya? Ini yang saya lihat kelompok ini kelompok berapa ya? Oh, 10, Itu Pak. kelompok 10 itu menghadirkan artikel ya, Pak, makalah ya, bukan PPT. Ya, Pak. Pak Fatih boleh tuh untuk tolong berbagi layar. Oke, silakan dilanjut Bapak Ibu. Saya menyimak dari sini. Terima kasih Ya. dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Bapak dosen serta rekan-rekan mahasiswa. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di kelas pada malam hari ini dengan keadaan kami dari kelompok 10 mata kuliah filsafat ilmu. Hari ini kami presentasi dengan judul fenomena pendidikan dalam perspektif Islam dan perspektif filsafat. Dari kelompok 10 ada 4 orang. Yang pertama Muhammad Nawawi, yang kedua Andi Murfadilah, yang ketiga Ahmad Tadi, yang keempat Neti Rahmawati. Saya langsungkan aja, saya bacakan uh, presentasinya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Fenomena adalah peristiwa atau kejadian yang dapat diamati dan diteliti secara sistematis. Filsafat ilmu merupakan kajian tentang dasar-dasar hakikat dan metodologi ilmu pengetahuan. Dalam konteks pendidikan, keduanya saling berhubungan karena pendidikan menjadi objek kajian filosofis yang memerlukan pemahaman mendalam tentang makna, tujuan, dan nilai-nilai yang mendasarinya. Nah, fenomena pendidikan. Fenomena pendidikan merupakan peristiwa sosial, budaya, dan psikologis yang kompleks dan saling terkait dalam membentuk pengalaman belajar manusia. Contoh fenomena pendidikan meliputi yaitu interaksi guru-siswa, proses pembelajaran di kelas, pengembangan kurikulum dan evaluasi, serta integrasi teknologi dalam pendidikan. Pendekatan filosofi diperlukan untuk memahami makna dan tujuan pendidikan secara lebih mendalam dan komprehensif.
Next, kemudian ini ada ontologi pendidikan. Yang pertama, apa hakikat pendidikan? Apakah pendidikan sebuah realitas objektif yang berdiri sendiri atau konstruksi sosial yang dibentuk oleh budaya dan konteks masyarakat? Kemudian yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya, mengembangkan potensi intelektual, emosional, dan spiritual yang mencapai kesempurnaan diri. Kemudian yang ketiga, realitas pendidikan dari segi materi dan esensi. Pembelajaran formal di kelas atau pengalaman belajar fenomenal dalam kehidupan sehari-hari. Next, epistemologi pendidikan. Bagaimana pengetahuan diperoleh dalam pendidikan? Semua pengetahuan meliputi pengalaman, nalar, intuisi, dan otoritas. Batas pengetahuan pendidikan memerlukan kritik ilmiah. Implikasi epistemologis mempengaruhi metode pengajaran dan pembelajaran. Kita lanjutkan ke Mas Andi, silakan. Baik, terima kasih Pak Nawawi. Dilanjut untuk berikutnya aksiologi pendidikan. Yang pertama, pendidikan sebagai medium nilai. Pendidikan berfungsi sebagai sarana penanaman nilai dan moral kepada generasi muda melalui proses pembelajaran nilai-nilai luhur ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian, peran nilai dalam kurikulum. Nilai menentukan arah dan tujuan pendidikan. Kurikulum dirancang berdasarkan nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada peserta didik untuk membentuk karakter dan kepribadian. Yang ketiga, etika dan contoh nilai. Etika pendidikan mencakup tanggung jawab guru, kebebasan belajar, dan keadilan akses. Contoh nilai yaitu kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab sosial, dan integritas akademik. Next. Perspektif idealisme dalam pendidikan. Idealisme menempatkan pembentukan jiwa, akal, dan karakter manusia sebagai tujuan utama pendidikan. Kebenaran dipandang sebagai ide atau bentuk sempurna yang harus dicapai melalui proses pendidikan. Tokoh kunci Plato dan Hegel menjadi fondasi pemikiran idealisme dalam pendidikan. Plato menekankan pencarian kebenaran absolut, sedangkan Hegel mengembangkan dialektika pemikiran. Implikasinya, pendidikan bertujuan menumbuhkan akal budi dan moralitas tinggi. Contoh, aplikasi meliputi pendidikan berbasis filsafat dan seni yang mengasah pemikiran kritis dan apresiasi nilai-nilai luhur. Next. Realisme menitikberatkan pada realitas objektif dan fakta empiris. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan observasi langsung terhadap dunia nyata. Tokoh utama Aristoteles dan John Dewey. Realis pragmatis. Implikasi kurikulum fokus pada ilmu pengetahuan alam dan sosial yang faktual. Metode pembelajaran meliputi eksperimen, observasi, dan pembelajaran berbasis bukti. Next, Kak. Perspektif
pragmatis. Pengetahuan sebagai alat untuk tindakan dan penyelesaian masalah praktis dalam kehidupan nyata. Contoh utama Charles Peirce, William James, dan John Dewey yang mengembangkan filosofi learning by doing. Implikasi dalam pendidikan yaitu pembelajaran berbasis proyek, pemecahan masalah, dan kontekstualisasi materi dengan kehidupan sehari-hari. Contoh praktiknya seperti studi kasus, pembelajaran kolaboratif, dan eksperimen langsung di lapangan. Next, Kak. Perspektif eksistensialisme fokus pada kebebasan individu dan pencarian makna hidup, pendidikan sebagai proses pengembangan autentisitas dan kesadaran diri. Tokohnya seperti Jean Paul Sartre, Martin Buber. Implikasinya personalisasi pembelajaran, refleksi diri, penghargaan terhadap keberagaman. Next, Kak. Metodologi. Dalam hal ini, metodologi ada dua. Yang pertama kuantitatif, yaitu idealisme, pembentukan akal dan karakter. Dalam pendidikan di sini ada guru sebagai model kebaikan, realisme, yaitu fakta dan pengalaman empiris, guru sebagai fasilitator ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam kualitatif, pragmatisme, tindakan dan solusi praktis, guru sebagai pembimbing eksperimen. Eksistensialismenya, kebebasan dan makna hidup, guru sebagai pendamping refleksi. Perbandingan perspektif. Yang pertama, idealisme, fokus pada nilai-nilai luhur dan pengembangan akal budi. Kebenaran dicapai melalui ide-ide sempurna. Guru berperan sebagai model kebaikan dan teladan moral bagi siswa. Untuk yang realisme, fokusnya pada fakta dan pengalaman empiris. Pengetahuan diperoleh melalui observasi realitas objektif. Guru berperan sebagai fasilitator ilmu yang membimbing siswa memahami dunia yang nyata. Untuk pragmatisme dan eksistensialisme, pragmatisme fokus pada tindakan dan solusi praktis. Guru sebagai pembimbing eksperimen. Eksistensialisme fokus pada kebebasan dan makna hidup. Guru sebagai pendamping refleksi diri. Baik, berikutnya saya serahkan kembali ke Pak Nawawi. Silakan dilanjut, Pak Tandi, ada nggak? Pak Tandi ada? Kalau tidak hadir berarti Ibu Neti. Ya, baik Pak. Silakan, Ibu Neti dilanjut. Selanjutnya adalah fenomena pendidikan, yaitu contoh interaksi guru dan siswa. Jadi interaksi belajar mengajar sebagai manifestasi fenomena pendidikan dan refleksi filsafat pendidikan, yaitu hubungan guru-siswa. Ini mencerminkan nilai-nilai filosofis dalam praktik nyata pendidikan sehari-hari. Next. Isu kontemporer pendidikan. Yang pertama, digitalisasi dan teknologi dalam pendidikan. Jadi, transformasi digital itu membawa peluang pembelajaran yang lebih luas dan fleksibel. Namun, ada risiko seperti kesenjangan digital, ketergantungan teknologi, dan berkurangnya interaksi sosial perlu diantisipasi. Yang kedua, pendidikan inklusif, yaitu keberagaman dan kesetaraan akses. Pendidikan inklusif itu menekankan hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi.
Tantangan utama meliputi penyediaan fasilitas, pelatihan guru, dan perubahan mindset masyarakat. Yang ketiga, perubahan paradigma di era globalisasi. Jadi menurut globalisasi menurut pendidikan yang adaptif dan berorientasi pada kompetensi global. Kurikulum harus mampu menyiapkan peserta didik menghadapi persaingan internasional sambil mempertahankan nilai lokal. Next. Isu kontemporer bagian 2. Jadi transformasi pendidikan melalui teknologi digital membawa perubahan fundamental dalam cara kita memahami dan melaksanakan proses belajar mengajar. Dari perspektif filosofis, digitalisasi pendidikan memunculkan pertanyaan mendalam tentang hakikat pengetahuan, otentisitas, interaksi manusia, dan makna pembelajaran di era virtual. Virtual. Isu kontemporer yang bagian yang ketiga. Etika pendidikan modern menghadapi tantangan baik plagiarisme digital, privasi dan data siswa, dan tekanan akademik yang berlebihan. Menjaga nilai dan moral dalam era serba cepat memerlukan panduan filosofis. Filsafat berperan membimbing kebijakan pendidikan yang manusiawi dan bermakna. Kemudian implikasi filosofi untuk praktik, yaitu kurikulum yang reflektif dan bermakna berdasarkan berbagai perspektif filosofis, integrasi nilai-nilai ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam desain pembelajaran. Kemudian pendekatan pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan dan konteks siswa secara individual, metode metode diferensiasi dan personalisasi untuk memenuhi keberagaman gaya belajar. Pengembangan kompetensi kritis dan kreatif sebagai tujuan utama pendidikan. Mendorong kemampuan analisis, sintesis, dan inovasi dalam proses pembelajaran. Peran guru. Guru sebagai fasilitator pembimbing nilai dan motivator yang mendorong kebebasan berpikir dan dialog terbuka dalam kelas. Integrasi teknologi itu adalah mengintegrasikan teknologi secara bijak dan etis dalam pembelajaran untuk mendukung pengembangan kritis siswa. Next, selanjutnya siapa Kak? Baca. Langsung aja kita masuk kesimpulan. Kesimpulan, jadi artinya fenomena pendidikan itu memiliki kekayaan makna yang kompleksitas yang memerlukan pemahaman filosofis mendalam. Berbagai perspektif filsafat, idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme itu memberikan kerangka berbeda untuk memahami dan mengembangkan pendidikan. Jadi, filosofi pendidikan sangat penting untuk menghadapi tantangan kontemporer dan membentuk masa depan pendidikan yang bermakna bagi generasi mendatang. Sumbernya nggak usah. Penutup visual ilustratif itu pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Seperti kata Nelson Mandela, Mandela melalui pemahaman filosofis tentang pendidikan, kita tidak hanya memahami proses belajar mengajar, tapi juga menemukan makna mendalam tentang bagaimana pendidikan membentuk manusia dan peradaban. Mari terus berefleksi dan berkontribusi untuk pendidikan yang bermakna. Sekian dan terima kasih. Sudah ya, Pak? Ya, sudah. Terima kasih Mas Andi dan Bu Neti. Silakan untuk teman-teman dan rekan-rekan yang mau tanya jawab.
Pak Nanawi, saya izin sebentar ya. Silakan Mas Andi, ada yang mau ditambahkan? Ini ada pertanyaan dari Pak Tohari. Saya bacakan. Menyimpulkan bahwa filsafat sangat penting bagi pendidikan. Namun, banyak orang sukses di dunia yang tidak pernah mempelajari filsafat pendidikan secara formal.
Jika pendidikan tetap berjalan tanpa filsafat, apakah filsafat pendidikan benar-benar kebutuhan mendasar atau hanya refleksi akademik yang tidak memiliki dampak langsung terhadap praktik pendidikan? Jelaskan tanpa menggunakan argumen normatif. Silakan. Kita langsung menjawab. Andi. Harus Andi udah hadir ya? Silakan Pak Nawawi dijawab. Belum, kita cari dulu nih. Saya nggak jawabannya, Mas Andi. Silakan Pak Nawawi, udah ada belum? Belum. Di eh, saya sedikit Silakan. menambahkan Pak Tohari ya. Jadi kalau untuk filsafat ini ya memang sangat penting bagi pendidikan karena bisa mengembangkan pendidikan gitu kan. Untuk kesimpulan yang dari kelompok 10 tadi. Namun kalau untuk mengenai orang sukses di dunia pendidikan itu kan eh, kalau orang sukses kan ini ya apa kita balik lagi ya. Banyak orang yang berusaha tapi kalau kesuksesan itu kan kita kan sebentar. Gimana sih pertanyaannya? Namun banyak orang sukses di dunia yang tidak pernah mempelajari filsafat pendidikan secara formal. Ya untuk kesuksesan itu kan balik lagi ya. Banyak yang sudah berusaha gitu kan tapi belum sukses-sukses gitu kan ya. Tapi kalau dalam perspektif yang di sini yang tadi kita sampaikan untuk apa perspektif filsafat ini kan tadi ada berapa ya? 5 kalau nggak salah. Seperti ada apa? Pragmatisme, terus tadi ada realisme ya kan. Terus ada idealisme ya kan. Nah, dalam konteks yang ditanyakan Pak Tohari ini kalau menurut saya masuk ke yang realisme ya. Jadi fokusnya pada fakta dan pengalaman empiris. Jadi kesuksesannya ini beliau-beliau ini dari pengalaman empirisnya.
dari fakta lapangan. Jadi pengetahuannya diperoleh melalui observasi, realitas, objektif. Sedangkan di dunia pendidikan itu guru hanya berperan sebagai fasilitator ilmu yang membimbing siswa memahami dunia nyata. Sedangkan untuk pengembangannya ya realisme. Jadi mungkin beliau-beliau ini eh, yang sukses pengembangan ilmunya dari observasi di lapangan. Ibaratnya kalau kata orang ini mah orang belajar di lapangan gitu bahasanya kan kayak gitu. Tapi banyak juga kok dari orang sukses dari pendidikan ini kan banyak juga yang melalui apa eh kerja keras beliau yang tekunnya beliau dari ilmunya beliau gitu kan banyak juga. Jadi kita memandangnya itu tidak hanya dari satu perspektif. Kalau dari yang kita sampaikan di kelompok 10 tadi. Mungkin begitu sih Pak Tohari kalau menurut kami. Mungkin Pak Nawawi ada yang mau ditambahkan lagi. Mungkin Pak Tohari kurang ada yang mau disanggah begitu. Silakan. Atau teman-teman yang lain, silakan. Dari Pak Dadan ya. Dalam filsafat pendidikan banyak sekali aliran-aliran filsafat dan pandangan ahli filsafat yang kadang bertentangan satu sama lainnya. Bagaimana cara kita sebagai pembelajar menyikapinya? Baik, mungkin Pak Nawawi mau menambahkan? Silakan dilanjut dulu Pak Andi atau Bu Neti.
Baik, saya coba untuk pertanyaan Pak Dadan. Dari kita dalam memandang apa tadi pandangan pandangan ahli filsafat yang kadang bertentangan satu sama lainnya. Kita dalam memandang eh, yang perbedaan ini, ya kita lihat konteksnya, Pak, atau kerangkanya tadi. Tadi kita kan di kelompok 10 kan menjelaskan dari idealisme, kemudian ada realisme, kemudian pragmatisme sama eksistensialisme begitu. Jadi kita lihat konteksnya kemana gitu kan. Dan tentunya kalau untuk pandangan yang berbeda ini kita ikutin ya apa namanya eh, terapkan salah satunya saja gitu. Atau mungkin bisa juga jalan tengah. Tapi kalau menurut saya kita lihat dulu konteksnya seperti apa, Pak. Begitu seperti tadi yang ditanyakan pertanyaan yang pertama itu kan konteksnya eh, kalau menurut kami kan ada di realisme, observatif. Sedangkan kalau kita ngikutin perkembangan zaman, filsafat ini kita udah lebih ke yang pragmatisme. Jadi kita ngikutin perkembangan zaman, era globalisasi. Kalau dalam dunia pendidikan ini, guru ini menjadi apa pendamping siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Karena kita kan kelompok 10 malam ini mempresentasikan dunia pendidikan dalam filsafat. Mungkin itu kalau pandangan kita untuk menjawab Pak Dadan. Jadi kita lihat dulu konteksnya, Pak. Pak Rohendi ya, ada pertanyaan dari Pak Rohendi. Hubungan antara manusia dan pendidikan sering dirumuskan sebagai pendidikan membentuk manusia. Namun, apakah pendidikan merupakan sarana eksternal yang membentuk manusia atau justru merupakan manifestasi dari potensi internal manusia yang ingin berkembang? Jelaskan implikasi ontologis dari kedua pandangan ini terhadap tujuan pendidikan. Memang kalau pada awalnya pendidikan ini membentuk manusia yang sempurna gitu, yang seutuhnya. Tapi kalau perkembangannya, karena ini kan pendidikan itu kan terus berkembang ya. Kalau pada era sekarang ini pendidikan ini lebih ke manifestasi dari potensi perkembangan manusia itu sendiri kalau menurut saya. Itu Pak Endi. Kalau menurut saya, jadi pendidikan ini adalah kalau sekarang lebih condong untuk mengembangkan potensi manusia. Karena eranya kita era digital ya, lebih ke globalisasi. Mungkin Pak Nawawi mau menambahkan, silakan Pak.
Izin saya ingin menambahkan pertanyaan dari Pak Rohendi ya. Pertanyaannya itu hubungan antara manusia dan pendidikan sering dirumuskan sebagai pendidikan membentuk manusia. Namun, apakah pendidikan merupakan sarana eksternal yang membentuk manusia? Atau justru merupakan manifestasi dan dari potensi internal manusia yang ingin berkembang? Jelaskan implikasi ontologis dari kedua pandangan ini terhadap tujuan pendidikan. Begini, kita kembali lagi ya. Ontologis itu adalah merupakan cabang utama dari filsafat dalam pendidikan. Karena kita tahu ya, kalau ontologis itu adalah tentang hal yang mempertanyakan hakikat, tentang apa yang kita pelajari dalam materi pendidikan. Misalnya tentang realitas, di mana tentang realitas atau keberadaan ilmu pengetahuan. Jadi artinya pendidikan itu sangat penting sekali karena dengan pendidikan itu manusia itu akan menjadi orang yang lebih eh, apa ya orang orang yang lebih mempunyai perilaku atau moral yang lebih luhur gitu. Dulu kalau kita berkaca ya waktu zaman eh, Rasulullah ya bahwasanya eh, belum ada pendidikan gitu ya karena pendidikan itu kan artinya juga ilmu ya ilmu pengetahuan yang dimana eh, setiap manusia itu perlu untuk mendapatkan pendidikan agar bisa menjadi yang tidak tahu menjadi tahu. Artinya pendidikan itu bukan hal yang tadi di sini merupakan sana eksternal bukan. Jadi pendidikan itu satu hal yang pasti, yang sangat pasti, yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk keberlanjutan hidupnya di masa yang akan datang. Karena pendidikan itu akan menjadikan manusia itu agar tidak terlindas oleh zaman. Mungkin itu ya tambahan jawaban dari saya untuk Pak Rohendi. Silakan untuk teman-teman yang barangkali mau menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan kita. Silakan. Kan, Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Masih ada yang ingin didiskusikan untuk topik malam hari ini?
Dipersilakan kelompok 10 untuk menjawab pertanyaan 2 tadi. Bapak Ibu, silakan Pak. Bismillah, saya akan jawab pertanyaan dari Bu Yuniati ya. Bagaimana pendapat kelompok 10? Apakah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara masih relevan dengan di era digital dan kecerdasan buatan AI yang menuntut kompetisi global dan persaingan makin ketat? Masih perlu. Karena filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah yang apa ya, yang bunyinya ingarso sung tolado, artinya di depan memberi teladan. Jadi ketika di era AI ini kita butuh ya, butuh apa namanya, mengedepankan teladan untuk melakukan dalam dunia digitalisasi dalam era digital ini perlu keteladanan. Jadi kita artinya nggak sembarangan untuk apa namanya, mengambil semua kecerdasan yang ada AI. Itu kita lihat apakah ini sesuai dengan sesuai, apakah ini sesuai ada teladannya atau tidak gitu. Seperti itu. Karena itu udah apa ya, filosofi kejahatan itu akan apa ya, mengerem kita untuk tidak sembarangan ya, untuk tidak sembarangan dalam apa ya, menerapkan ilmu di era digital ini. Kemudian yang kedua, bagaimana implementasi prinsip ngingarso sultulado apa tulado ing media mongkoso tuturi. Ini kan ini filosofinya Ki Hajar Dewantara ya, Bu Yuni ya. Yang ini paling dikenal ya di Pramuka gitu ya. eh, Dalam pembelajaran modern yang banyak manfaat teknologi dan pembelajaran daring. Jadi sebenarnya ini adalah pondasi ya, pondasi untuk membentuk karakter gitu ya. Jadi filosofi Kyajon ini adalah, yang tiga ini adalah bagaimana dia itu membangun karakter yang bagus untuk apa ya, untuk manusia ya, untuk dalam dunia pendidikan agar eh, eh, siswa-siswa pendidikan itu bisa lebih ya, lebih mengedepankan eh, apa namanya, norma-norma gitu ya, lebih mengedepankan budi pekerti walaupun mereka berada di era digital atau walaupun mereka berada di dunia dalam pembelajaran modern gitu. Karena yang tiga hal dari filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini adalah merupakan pondasi yang untuk di mana dalam dunia pendidikan itu sangat diperlukan ya, sangat diperlukan untuk peserta didik, yang dimana agar peserta didik itu tetap mengedepankan moral dan budi pekerti. Mungkin itu Pak, Bu Yunita. Bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan, tanggapan? Atau saya yang bertanya? Barangkali masih diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan.
Pertanyaan Pak Rohendi tuh. Coba Pak Andi, pertanyaan dari Pak Rohendi. Peran Silakan guru kelompok berbeda 10. di setiap aliran. Sebagai teladan moral yaitu dialisme. Terus sebagai fasilitator ilmu, realisme, pembimbing eksperimen, pragmatisme, dan pendamping refleksi. Eksistensialisme, bagaimana satu orang guru dapat mengemban keempat peran tersebut sekaligus. Apakah ada hierarki peran yang harus diutamakan berdasarkan konteks zaman? Ini yang dimasukkan Pak Riandi ini kan aliran-aliran yang ada di apa ya, filsafat pendidikan ya. Artinya gunanya dibahas aliran ini agar seorang guru bisa tahu peran apa yang dia akan berikan kepada peserta didiknya gitu ya. Dan ini penjelasan-penjelasan tentang aliran-aliran ini, tentang idealisme, tentang realisme, tentang eksperimen, tentang apa namanya refleksi, itu memang sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Agar apa? Agar anak didik itu tidak hanya berpatuk dalam satu arah dalam pendidikan. Jadi mereka itu juga perlu diasah gitu ya, perlu dilibatkan eh, dalam pendidikan. Jadi guru itu bukan hanya sebagai apa ya, sebagai apa namanya itu, eh, guru itu perannya bukan hanya sebagai pembimbing, bukan hanya sebagai tempatnya ilmu, tapi guru itu juga berperan sebagai fasilitator atau pembimbing yang dimana untuk mengajak anak didiknya agar bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Makanya sekarang ini kan dalam pendidikan ada kurikulum yang berganti-ganti kan, ada kurikulum 13, ada kurikulum Merdeka, itu seperti itu ya. Benarnya tujuannya untuk menjadikan anak didik itu menjadi kreatif, inovatif, dan tidak bisa lebih berkembang dalam dunia yang kita tahu sekarang ini kan eranya digital ya. Jadi perlu, anak itu perlu, guru-guru itu perlu untuk bisa apa namanya, memahami aliran-aliran yang ada di filsafat ilmu pendidikan. Mungkin itu Pak Rohendi yang bisa saya jawab. Mungkin tambahan ya buat baru Hendy nih. Hmm. Tadi ya dari saya, apakah ada hierarki peran yang harus diutamakan berdasarkan konteks zaman? Ya menurut saya ada ya Pak. Seperti yang tadi dijelaskan itu kan benar kata Pak Rohendi, itu ada idealisme, fasilitator ilmu, realisme, pembimbing, kemudian pragmatisme. Jadi memang dalam dunia pendidikan ini ada hierarki begitu. Ibaratnya kita dari SD, SMP, SMA dan kuliah gitu kan beda konteksnya. Mungkin kalau dulu masih idealisme, masih ada apa guru sebagai eh, toladan, maksudnya ibarat kita masih dikasih tahu gitu kan. Kemudian ke realisme hanya ada pembimbingan biasanya di tingkat menengah ya, biasanya menengah. Kemudian kalau sekarang di tingkat kuliah mungkin kita lebih ke pragmatisme hierarkinya. Jadi kita apa guru atau dosen itu menjadi pendamping refleksi. Jadi seperti kita sesama mahasiswa gitu kan. Kita sebagai pembawa materi, pemantik, kemudian rekan-rekan gitu kan. Tapi Pak dosen tetap mendampingi begitu. Benar seperti itu Pak Hendy, ada hierarki menurut Kamis ya. Itu Pak Bu Neti tambahannya.
Bagaimana, Bapak Ibu? Saya Mungkin sebetulnya Pak dosen bisa izin, menambahkan. saya ingin menambahkan sedikit saja. Tadi sempat keluar karena sinyal. Tadi saya menyimak beberapa pertanyaan. Saya kira bagus, Bapak Ibu. Penyampaian juga dari pemateri saya kira sudah cukup baik karena yang saya tangkap dari perkuliahan kita malam hari ini memang fokusnya pada teori pendidikan yang nanti eh, jika ditarik dari akar sejarahnya emang mengacu pada tradisi filsafat Yunani yang nanti diawali oleh Plato. Misalkan Plato mempunyai paham idealisme, ide. Jadi kebenaran sejati itu, pengetahuan sejati itu pengetahuan yang bersumber dari ide, bukan dari pengalaman. Kemudian nanti di tokoh selanjutnya itu dikritik, dibantah oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa kebenaran itu bisa dicapai itu hanya lewat pengalaman empiris gitu. Nah, nanti dari dua aliran besar ini lahirlah banyak aliran-aliran filsafat mulai dari rasionalisme, empirisme, kemudian materialisme sampai seterusnya sampai tadi dibahas tentang pragmatisme. Kemudian jadi apa? Sebetulnya pragmatisme itu dalam konteks pendidikan itu saya kira eh, apa ya? Lebih fokus pada kegunaan dan fungsi sebetulnya Bapak Ibu. Jadi sederhananya pragmatisme itu aliran filsafat yang eh, menitik beratkan pada kebenaran itu didasarkan pada fungsi dan kegunaan. Kemudian jika kita melihat dalam aliran etika atau moral dalam filsafat itu ada yang disebut namanya etika pragmatisme. Jadi ukuran baik buruk itu bukan berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan ini adalah hal baik atau ini adalah hal buruk, tapi bagaimana sesuatu itu bisa berguna bagi dirinya. Misalkan ada seorang pencuri gitu. Pelakuan mencuri itu kan bagi kita itu tidak bermoral. Karena apa? Tolak ukur baik buruknya kita mengacu pada teks atau pada apa namanya wahyu. Tapi bagi pragmatisme perilaku mencuri belum tentu baik, belum tentu buruk, karena bisa jadi seseorang ketika mencuri itu memang untuk memenuhi hajat hidupnya dan ternyata ketika dia mencuri dia banyak memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang, misalkan mendirikan sekolah, mendirikan masjid. Itu dalam etika pragmatisme itu fatal bagi saya kalau misalkan dilihat dari sudut pandang Islam. Nah tadi kalau kita nyambung dari pertanyaannya Pak Rohindi dan pertanyaan dari sebelumnya, bagaimana kita menyikapi perbedaan pandangan dari ahli filsafat. Nah, sebelum kita memahami pemikiran-pemikiran mereka, sebetulnya kita harus clear dulu, harus jelas dulu. Sebetulnya yang dikatakan ahli filsafat itu siapa? Yang dikatakan dengan filsuf itu siapa? Nah, ada dua perbedaan Bapak Ibu antara ahli filsafat dengan filsuf sebetulnya. Kalau filsuf itu berarti orang atau tokoh yang melahirkan teori. Ya, kita kenal dari Plato, kemudian Aristoteles, kemudian ada John Dewey, ada René Descartes dan sebagainya. Itu mereka disebut dengan filsuf itu atau filsuf. Dalam bahasa Arab disebut filosof. Nah, tapi ahli filsafat itu hanya orang yang menguasai teori-teori filsafat. Nah, kenapa ada perbedaan di antara ahli filsafat? Itu bisa jadi hanya hasil interpretasi sebetulnya Bapak Ibu. Hasil interpretasi yang bermacam-macam. Ya karena ketika seseorang membaca satu teori, memahami satu teori, meskipun teorinya sama, bisa jadi nanti outputnya itu berbeda. Nah, itu sebetulnya hanya perbedaan pada ranah interpretasi sebetulnya. Nah, sedangkan kita memahami perbedaan atau pertentangan aliran dalam filsafat itu nanti merujuknya pada pemikiran para filsuf yang dimana eh, secara tidak sadar sebetulnya adanya pertentangan-pertentangan itu justru bisa menghidupkan kembali ilmu pengetahuan atau filsafat. Kalau kita baca lagi sejarahnya, memang filsafat itu ilmu yang lebih banyak mengkritik gitu. Satu tokoh mengkritik tokoh, kemudian nanti dikritik lagi. Nah, kalau dalam pemikiran Hegel misalnya, tadi yang sempat dibahas sebagai salah satu penerus dari Plato yang
fokusnya pada aliran idealisme, itu kan pengetahuan tuh sebetulnya dibentuk dari dialektika. Ada tesis, ada antitesis, ada sintesis. Misalnya ada satu pengetahuan, ada satu tesis, kemudian ada satu pernyataan, ada satu kebenaran, kemudian nanti kebenaran itu dibantah oleh antitesis. Nah, dari dua pertentangan ini diambil sintesis, gitu. Apa namanya tuh sintesis tuh? Titik temu lah gitu dari dua ini. Nanti lahirlah tesis baru. Dari tesis baru ditentang lagi oleh antitesis. Kemudian disatukan lagi dengan sintesis. Begitu seterusnya. Nah, jadi sejarah pengetahuan manusia itu memang tidak lepas dari dialektika tadi. Tesis, antitesis, dan sintesis. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya, bagaimana cara menyikapi perbedaan-perbedaan tadi? Pertama kita harus clear dulu memposisikan apakah yang dimaksud tadi itu ahli filsafat atau pemikiran filsufnya. Nah, jika pemikiran filsuf, kita sebagai pembaca ya seperti itu, atau sebagai konsumtor yang mengkonsumsi pengetahuan, itu sebaiknya ya kita menguasai keduanya gitu, baik yang A ataupun yang B, sehingga kita tidak bersikap eksklusif gitu. Misalnya ketika kita hanya fokus kepada teori A, kemudian kita mempelajarinya dengan baik, kemudian nanti dibantah, kita mungkin nanti bisa mempunyai sikap eksklusivisme. Jadi hanya inilah kebenaran yang sebenarnya, yang lain itu tidak benar. Tapi kalau kita menguasai berbagai macam kontradiksi tadi atau pertentangan tadi, saya kira nanti kita bisa lebih objektif, bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang bagus, mana yang tidak bagus, itu mana yang kuat, mana yang lemah dari segi teorinya. Saya kira seperti itu. Kemudian tadi juga saya mengamati yang kedua ya Bapak Ibu dari Pak Rohendi. Sebetulnya tadi aliran-aliran itu, idealisme, pragmatisme itu memang fokusnya pada pengetahuan atau epistemologinya, pada proses pencarian kebenaran. Karena inti dari filsafat itu, baik filsafat pendidikan, filsafat matematika, filsafat agama, itu memang fokusnya pada pencarian kebenaran gitu. Atau rancang bangun kebenaran. Jadi filsuf itu hanya fokus pada dua hal Bapak Ibu, rancang bangun kebenaran dan rancang bangun kebahagiaan. Setiap filsuf manapun pasti mempunyai satu konsep tentang kebahagiaan. Apalagi kalau kita membaca pemikiran filsuf muslim, baik Al-Ghazali, Al-Farabi, dan lain sebagainya. Itu mereka selain fokus pada rancang bangun kebenaran, itu mereka juga fokus pada rancang bangun kebahagiaan. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya memang filsafat fokusnya pada dua itu. Nah nanti dari inilah kalau kita bicara kebenaran, lahirlah berbagai macam ilmu pengetahuan yang kita pelajari saat ini, baik ilmu sosial humaniora maupun ilmu alam. Itu sebetulnya sumbernya atau asal muasalnya itu memang dari filsafat seperti itu. Nah, jadi terkait peran guru, apakah peran guru itu bisa apa tadi itu ini? Apakah hierarki peran yang diutamakan berdasarkan konteks zaman? Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca sejarah pendidikan di Indonesia, sebetulnya ada satu kultur yang hari ini masih melekat dalam kehidupan berbangsa dan berpendidikan kita. Salah satunya itu kultur feodalisme. Dan satu lagi ada kultur yang disebut toksik. Nah, ini dari feodalisme ini sebetulnya muncul nanti hierarki dalam pendidikan, Bapak Ibu. Misalkan orang guru itu pasti selalu dianggap paling benar. Sehingga murid ditempatkan sebagai sesuatu yang subordinasi, yang inferior. Sedangkan guru itu dipandang sesuatu yang superior. Padahal kalau dalam tradisi pendidikan di Barat itu tidak begitu. Itu. Nah, ini saya nggak tahu dari mana akar atau asal muasalnya konsep atau hierarki pendidikan seperti ini. Dalam dunia pendidikan di perguruan tinggi pun sama seperti itu Bapak Ibu. Ada hierarki antara dosen dengan mahasiswa,
antara dosen baru dengan dosen yang tua. Nah, itu saya kira Bapak Ibu nanti barangkali bisa mengakses salah satu tulisan dosen filsafat di UGM namanya Pak Taufikur Rahman. Itu tulisannya bagus sekali saya kira. Tulisan refleksi tentang situasi pendidikan kita hari ini itu lebih banyak didominasi oleh kultur feodal. Contohnya misalkan seorang suara dosen baru itu tidak lebih didengar daripada suara dosen dari guru besar. Itu penelitian-penelitian yang dihasilkan oleh dosen muda itu terkadang tidak dihiraukan daripada penelitian yang dibuat oleh seorang guru besar. Nah, di situ ada hierarki sebetulnya, ada kultur feodal yang menganggap bahwasanya kalau guru besar itu pasti paling cerdas, kalau guru besar itu pasti paling berpengalaman. Sedangkan dosen muda itu atau dosen baru itu dianggap sesuatu yang ya masih baru lah, masih junior gitu. Nah, itu antara dosen saja itu sudah banyak hierarki, apalagi antara dosen dengan mahasiswa. Gitu. Tadi Nah, bukunya siapa kemudian itu, Pak? ya, gimana Pak? Tadi buku siapa? Taufik Rohman, tak? Yang terkait Beliau tentang bukan, terjadinya feodalisme tadi itu dalam pendidikan kita tuh, Pak. ya, itu sebetulnya bukan buku sih Pak. Beliau menulis di koran Kompas. Itu sudah ada versi digitalnya. Nanti Bapak Ibu bisa cari kultur feodal dan toksik di perguruan tinggi. Nah, itu beliau hanya memotret satu contoh aja, satu kasus di perguruan tinggi. Nah, kita belum bicara sekolah, kita belum bicara pondok pesantren, sekolah agama dan sebagainya. Kalau kita lihat kasus-kasus fenomena pendidikan hari ini tentang kekerasan seksual, itu kan bersumbernya Ya, ya. sebetulnya asalnya dari feodalisme. Feodal, ya. Gimana Pak? Iya, benar-benar, Pak. Iya. Dari feodalisme, seorang santri tidak memiliki kewenangan, merasa ya kalau kiai itu paling suci, kiai itu maksum, misalkan terbebas dari dosa dan sebagainya. Itu hari ini banyak sekali kita dengar informasi berita-berita tentang kasus-kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual itu kalau dianalisis dari segi secara filosofis itu boleh jadi karena akar feodalismenya itu belum hilang dalam tradisi pendidikan kita. Nah, saya kira itu. Nah, terakhir mungkin Pak nanti bisa didiskusikan kembali. Bagaimana dengan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantoro? Nah, apa itu slogan ya? Slogan Ki Hajar Dewantoro itu fokusnya pada falsafah sebetulnya, falsafah pendidikan yang di depan memberi teladan, di tengah itu apa tuh namanya? Ing Madia Mangun Karsa, Tuturi Handayani itu sebetulnya falsafah pendidikan yang hari ini banyak ditinggalkan oleh bangsa Indonesia. Misalnya dalam konteks perkembangan teknologi. Hari ini Ingarso Sung Tulodonya diambil oleh Barat. Ya, karena perkembangan teknologi, kemudian ilmu pengetahuan lebih banyak dipelopori di Barat. Padahal jauh dari itu, dari sejak tahun 1945 ya, ketika Ki Hajar Dewantoro itu menyusun ini, sebetulnya ini adalah visioner, visi jangka panjang yang ingin menjadikan pendidikan Indonesia itu menjadi apa? Mercusuar lah, pusat peradaban gitu, yang dimana kita itu harus menjadi teladan dalam segala hal. Tapi kenyataannya kalau kita melihat fakta hari ini kan kita sangat tertinggal, justru bukan di depan memberi teladan, jadi di belakang sangat tertinggal, mau menyusul juga kita terkeoh-keoh gitu. Nah, saya kira itu Pak tanggapan sedikit dari saya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Cuman dari sedikit masukan dari saya untuk presentasi hari ini, itu memang kurang menonjolkan fenomena pendidikannya. Nah, itu harusnya disampaikan tadi, fenomena pendidikan di Indonesia di era kontemporer itu apa saja. Kemudian, bagaimana cara penyelesaiannya dari sudut pandang filsafat atau filsafat ilmu. Seperti itu. Nah, apakah akar masalah pendidikan itu hanya karena faktor regulasi atau hanya faktor kompetensi guru yang tidak baik atau ada masalah lain?
yang sampai hari ini belum banyak disorot oleh orang-orang. Kira-kira apa? Gitu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, masukannya, Pak. Nanti. Silakan, Bapak Ibu. Saya kira waktunya ini masih cukup ya untuk Bapak Ibu semuanya, barangkali ada yang mau bertanya, mau berpendapat. Bagaimana Pak Rohendi, Bapak Ibu semuanya? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Silakan teman-teman, barangkali ada yang ditanyakan lagi masalah di pendidikan. Semoga cepat sembuh, Pak. Emang cuaca ini, Pak, mulai agak ini. Iya, karena faktor jadwal. Jadwal juga sebetulnya ini tuh Pak, padat sekali jadwal 1 minggu. Oh, iya. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup teman-teman. Atau saya harap ada yang memberikan 1-2 refleksi terkait fenomena pendidikan kita saat ini. Saya kira tidak harus pertanyaan, Mbak Ibu ya, tidak harus pendapat, bisa juga refleksi barangkali. Silakan kelompok 10 barangkali memberikan refleksi terkait tentang pendidikan. Atau saya yang bertanya, mungkin ada sisa waktu 10 menit sampai jam 8. Ini masih bab pendidikan sampai saya punya pertanyaan, Pak. Kan saya tuh masih tertarik dan masih terngiang-ngiang masih sampai hari ini masih sering nyari refleksi terkait tentang tadi tuh, Pak, mengislamkan ilmu, Pak. Kalau dalam Islam itu kan ilmu yang pertama kan bagaimana hubungan manusia dengan Sang Kholik ya. Baru bicara terkait tentang pengetahuan manusia untuk membangun peradaban, mengatur sesama manusia. Ya ngapain juga ya kita bangun gedung-gedung yang tinggi kalau isinya adalah perzinahan. Ya. Itu bener nggak Pak? Memang pertama kali dalam Islam pendidikannya adalah mengatur ya kan hubungan pertama tuh antara sang makhluk ya kan dengan sang holik, yang kedua dengan makhluk lainnya, dan kemudian melakukan satu bentuk peradaban dalam pendidikan Islam ini Pak, ya. Makanya kan orientasinya kan semuanya kan berpusat kepada sang pencipta ya Pak, mau berekonomi ya kan, mau dalam hal apapun. Iya. Saya jawabnya dari segi apa dulu Pak? Apa dari segi normatif, misalkan berdasarkan dalil, atau dari segi historisnya? Misalnya begini Bapak Ibu. Historis Pak, dari historis ya, historis secara. Kan Ya. tentu di zaman Nabi juga pasti sudah ada ya Pak, berkait tentang pendidikan segala macam, sekolah tuh ada. Cuma bicaranya terkait tentang apa kayak sekolah ada kelasnya ya mungkin itu saja. Ya. Nah, ini berkaitan dengan sejarah pendidikan Islam Bapak Ibu. Pertama, kalau kita melihat pendidikan pada aspek lembaga atau institusinya, sebetulnya sebelum Barat menguasai Eropa dengan berbagai macam universitas, gedung-gedung tinggi, atau lembaga pendidikannya, sejak zaman Nabi itu sudah ada lembaga pendidikan. Gitu. Jadi dulu itu ada yang disebut namanya Baitul Arqam.
Baitul Arqam itu rumah sahabat Nabi yang bernama Arqam yang dijadikan tempat belajar atau dijadikan tempat pusat pendidikan. Itu lembaga pendidikan pertama Bapak Ibu dalam sejarah pendidikan Islam, itu namanya Baitul Arqam. Sebelum nanti masuk sebelum berkembang dengan berbagai macam lembaga institusi pendidikan seperti halaqah, kemudian zawiyah, kemudian ada masjid, ada madrasah. Nah, itu sudah ada sebetulnya. Nah, memang pada waktu itu proses pendidikannya itu fokus pada transfer ilmu antara Rasul kepada sahabat. Nah, Rasul ini kan, Nabi Muhammad itu kan ucapan dan tindakannya itu bukan karena nafsu tapi karena wahyu. Nah, itu ada dalilnya Bapak Ibu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apapun yang diucapkan Nabi, yang dikatakan Nabi itu bukan bersumber dari nafsu Nabi tapi dari wahyu. Nah, waktu itu selain Rasulullah itu berdakwah secara sir, tapi Rasulullah juga pada waktu itu menjadi pengajar, memberikan ilmu yang fokusnya memang pada pembangunan karakter, akhlak atau budi pekerti. Nah, jadi sudah ada sebetulnya lembaga pendidikan pada waktu itu. Memang fokusnya pada pendidikan rasa atau dalam logika orang Jawa itu raksa ya Bapak Ibu ya. Betul nggak? Raksa. Pendidikan raksa. Gitu. Fokusnya memang pada akhlak, bagaimana pengembangan budi pekerti, moral gitu. Belum masuk pada pendidikan seperti pembelajaran yang kita alami sekarang. Nah, setelah Rasul wafat kemudian digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, itu mulai berkembang lagi yang tadinya fokus di masjid kemudian membuat halaqah. Halaqah itu sekumpulan orang membuat lingkaran, kemudian nanti di situ ada guru yang mengajar di situ, membuat lingkaran, halaqah. Kemudian ada zawiyah itu tempat biasanya di luar atau di tepi-tepi masjid ya, itu biasanya dijadikan tempat belajar. Kemudian ya masih fokusnya memang pendidikan agama, pendidikan moral, pendidikan akhlak. Nah, kemudian masuk ke zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Utsman, sampai ketika masuklah ke era dinasti Abbasiyah Umayyah yang nanti mulai lebih berkembang pesat karena adanya proses kontak budaya baik dari Yunani dengan Islam. Itu jauh sebelum Barat berkembang sebetulnya Bapak Ibu. Misalnya di zaman Abbasiyah ada yang disebut dengan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu rumah kebijaksanaan. Yang di situ ilmu pengetahuan baik astronomi, fisika yang berasal dari Yunani itu dipelajari, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dikodifikasi dan disesuaikan. Gitu. Makanya pada waktu itu para ilmuwan Muslim Bapak Ibu itu tidak hanya pandai di bidang agama. Contoh Ibnu Sina misalnya atau Al-Ghazali. Ibnu Sina itu sejak umur 7 tahun sudah hafid Quran, menguasai tafsir. Tapi beliau sangat pandai di bidang psikologi misalnya, di bidang filsafat, di bidang musik, di bidang kedokteran. Jadi tidak ada spesialisasi sebetulnya Bapak Ibu. Ya, orang yang hafal Quran itu pasti menguasai berbagai macam ilmu dan mampu menerapkan gitu dari apa yang sudah dihafal. Ya, karena filsafat Islam memang sumbernya dari Al-Quran dan hadis, Bapak Ibu. Jadi bukan semata-mata dari pemikiran rasional. Seperti itu. Sampai nanti terus berkembang, masuklah peradaban barat modern yang nanti mengambil alih itu. Nah, dalam beberapa catatan sejarah memang banyak yang disembunyikan atau yang diputarbalikan. Bahwasanya orang Eropa itu banyak belajar dari Islam. Misalnya dulu ada seorang profesor meneliti tentang pemikiran Al-Ghazali dengan René Descartes. René Descartes itu ahli bapak filsafat modern di barat. Ternyata karya-karyanya Descartes itu banyak sekali persamaan dengan karyanya Al-Ghazali. Padahal Al-Ghazali jauh sebelum itu sudah hidup. Sebelum Descartes hidup, Al-Ghazali sudah lebih dahulu gitu. Nah, itu dari segi keilmuan. Memang sumbernya dari Al-Quran dan hadis seperti itu. Dalam epistemologi pun begitu dalam Islam Bapak Ibu. Ada epistemologi bayani, burhani, irfani, tajribi yang tidak hanya fokus pada
empirisme atau rasionalisme. Tapi ada juga yang berfokus pada teks atau Quran. Sehingga seimbang Bapak Ibu antara pendidikan moral, akhlak dengan pendidikan pengetahuan intelektualnya itu seimbang. Tidak ada dikotomi. Seperti itu. Jadi islamisasi ilmu kalau kita kembali ke materi sebelumnya bukan diislamkan dalam arti diganti istilah-istilahnya, tapi dikritik sesuatu yang bertentangan dengan agama, kemudian nanti disesuaikan. Begitu, Pak Rohendi. Lalu ya kan ahli ekonomi hari ini kan hampir semuanya kan mulai contoh bank saja Pak ini Pak. Mulai menerima bukan riba kan. Padahal dalam literatur Islam kan dinyatakan riba, tapi sering berkembang zaman kan seolah-olah ini tidak riba, akhirnya wajar saja karena zamannya berubah. Itu gimana itu Pak? Ya kalau itu saya kurang begitu mengerti kalau berkaitan dengan ekonomi Pak Randy. Misalkan berkaitan dengan riba, itu biasanya nanti dikembalikan kepada fatwa sebetulnya. Bagaimana fatwa ulama di Indonesia atau di dunia memandang tentang bunga atau apapun itu, tentang proses transaksi di bank baik konvensional ataupun syariah. Apakah itu sudah? Nah, disinilah sebetulnya sanad keilmuan penting Bapak Ibu. Jadi sekarang itu kita sebenarnya kurang elok ketika kita mengatakan kembalikan saja semuanya ke Quran dan hadis. Tidak perlu ada ijtihad ulama. Tidak perlu ada madhab-madhab dalam Islam. Mending kita langsung saja merujuk kepada Quran dan hadis. Nah itu saya kira sikap yang salah. Seperti itu. Jadi disinilah pentingnya ada sanad keilmuan gitu. Misalnya fatwa ulama gitu. Itu kan mereka itu memberi fatwa itu bukan semata-mata karena ngasal gitu, mengarang, tapi memang karena beristihad gitu. Membaca, mempelajari buku-buku atau dari pengetahuan-pengetahuan yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kalau saya sebagai orang awam misalnya di sini ketika memandang ekonomi, riba dan sebagainya, mengikuti saja fatwa yang ada gitu. Kalau fatwanya memang itu termasuk riba atau apa ya, berarti kita harus menjauhi itu. Terima kasih Pak. Saya kira itu, Pak. Bapak Ibu kan di sini dari lintas prodi ya Bapak Ibu ya, tidak hanya IAT ya. Ada ini Pak, ada HKI, IAT sama ekonomi syariah dari 3 Nah, prodi. ya ada ekonomi syariah, ada HKI gitu. Nah, bagaimana pandangan Bapak Ibu dengan keilmuan yang ada di HKI gitu? Apakah selama ini yang dipelajari itu memang teori-teori yang bertentangan atau tidak? Dalam psikologinya, dalam ilmu ekonominya, apakah sudah mengikuti prinsip-prinsip Islam atau belum? Nanti di situ islamisasi ilmu berperan Bapak Ibu. Belum Tapi Pak, belum lagi-lagi, sampai ke situ Pak, masih kayaknya semester 1 semester 3 itu masih umum Pak. oh iya, mata kuliah wajib ya Bapak Mata Ibu kuliah ya. wajib, iya Pak. Ya mungkin nanti Bapak Ibu semester 3, semester 4 nanti bisa mulai mengamati begitu. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, islamisasi ilmu itu memang paradigma saja, paradigma ilmu gitu. Jadi tentu kita juga bisa mengkritik kekurangan gitu. Bukan berarti islamisasi ilmu itu satu pakem yang sekiranya harus begini ketika kita mengembangkan ilmu. Tidak, itu memang satu paradigma ilmu yang di hampir perguruan tinggi itu berbeda-beda. Antara misalkan di Unida, di Gontor itu kan terkenal sekali dengan paradigma islamisasi ilmu. Di UIN, misalnya UIN Malang, UIN Jakarta, atau di ISIP itu pasti berbeda paradigma keilmuannya. Gitu. Nah, bagaimana saya kira yang penting itu mendialogkan saja antara satu paradigma dengan paradigma ilmu yang lain. Jadi seperti yang kemarin dibahas Ian Barbor kan begitu. Ada empat relasi ya. Ada konflik, ada independen, integrasi seperti itu.
Saya kira itu, Bapak Ibu. Minggu depan, apakah sudah masuk UAS atau belum? Belum, Pak, belum. Kita tuh masih berapa ya, sekarang Kak, seabsen Kosma. Kayaknya akhir bulan, Pak. Iya. Iya, Minggu besok kita tuh baru sekitar 12-13-an nih, Pak. 13 ya. Mungkin apakah perlu dibuat 2 materi langsung presentasinya minggu depan? Ya tidak apa-apa, nanti tinggal ngomong saja kepada ini, Pak. Ya nanti Iya. saya ingin si penutup tuh benar dosen tuh full, Pak, memberikan keterangan. Sebenarnya begini, Pak. Kami tuh sebenarnya inginnya tiap dosen tuh ya memberi apa sebelum ini tuh, apa sih fungsi daripada mempelajari ini. Saya contoh misal saya di HKI apa ya. Ini fungsinya ini, untuk IAT fungsinya ini, mata kuliah ini tuh. Ini untuk ini fungsinya ini gitu. Sejauh ini kan karena kita kan kadang begini Pak mengomentari, oh, kok kayaknya sesuatu yang nggak saya butuhin, kenapa saya harus mengajari ya gitu. Maksudnya gimana Pak itu Pak? Ya misal kan ada mata kuliah yang misal nih Pak. Kalau saya bicara terkait tentang kurikulum ya. Kalau di luar itu kan biasanya begini Pak. Pertama itu kan bidangnya kalau di SD, pendidikan SD itu kan pendidikan moral. Nah baru ya kan SMP itu kan langsung jurusan saja, tidak Pak. Dia mau bidang apa ya sudah sih memperdalam itu saja gitu. Memang Ya misal kalau hukum, iya. misal hukum ya Pak ya, perangkat ya segala mulai andai kata dari semester 1 sampai ya lulus itu bicara hukum terus tentu kan lebih ideal gitu ya. Makanya Iya. pertanyaannya begini. Bukan pertanyaannya apa sih fungsi dari mata kuliah ini untuk mahasiswa, apa sih fungsi mata kuliah ini untuk mahasiswa, gitu maksudnya. Iya. Boleh Pak. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya saya sampaikan dari 4 prodi ya, ekonomi syariah. Tiga Apa? prodi Pak. Iya sama ya, IAT, terus lagi ekonomi syariah, terus lagi HKI. Ya. Iya itu tapi begini Bapak Ibu, untuk memang sistem pendidikan di perguruan tinggi dengan sekolah itu berbeda. Misalnya di perguruan tinggi itu kan nanti ada pemetaannya, ada mata kuliah wajib nasional, ada mata kuliah fakultas, ada mata kuliah yang fokusnya di konsentrasi jurusan. Jadi kalau misalkan HKI, ya nanti mata kuliah yang berkaitan dengan HKI itu nanti diajarkan. Tapi ada di semester 1-2, ini di sebuah perguruan tinggi baik swasta atau negeri, memang ada mata kuliah yang diajarkan ulang, misalnya bahasa Indonesia. Ada tidak, Bapak Ibu, mata kuliah bahasa Indonesia? Ada bahasa Indonesia waktu semester 1 ada Pak. Nah, itu kan kita kan bisa saja berpendapat untuk apa orang kita setiap hari berbahasa Indonesia, kita sudah tahu bahasa Indonesia, sudah sering belajar. Nah, itu mungkin bisa jadi kritik, mungkin terkait Pancasila atau mungkin bahasa Arab atau bahasa Inggris. Tapi kalau untuk filsafat atau logika, saya kira sangat-sangat penting karena itu menjadi basis. Logika betul. Iya, menjadi basis keilmuan. Kita tidak akan mungkin paham ilmu tentang misalkan tentang akuntansi kalau tidak memahami filsafat ekonominya dan seterusnya. Bicara hukum kita harus paham dulu legal filosofikalnya apa. Filsafat hukumnya itu apa. Jadi kalau bagi saya kalau filsafat itu ya sangat dibutuhkan untuk hari ini baik di jurusan apapun. Tapi nanti sobat saya susun apa sih manfaat filsafat ilmu bagi 4 prodi itu. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak. Ya benar Pak. Sebenarnya saya tuh kadang ngomel dosen tuh begitu ya, ngasih mata kuliah apa aja Pak. Misal bahasa Indonesia ini lanjutan apa sih, pentingnya apa sih? Karena begini ya Pak. Karena berbeda ya kan pendidikan orang dewasa dengan pendidikan anak-anak tuh yang kita kan butuhnya kan langsung yang operasionalnya gimana sih? Iya. Lebih praktis gitu ya, lebih kepada Ya itu Pak, betul. Kenapa? Ya sifatnya bukan kita menyalahkan segala macam, ya kan kayaknya iya ya, ada yang salah tidak ya sebenarnya dalam kurikulum sebenarnya semua Pak di negara ini kurikulumnya. Kenapa harus ada ya kan materi yang dari SD sampai SMP ya kan SMA terus di fakultas itu diajari berulang-ulang. Contoh misal Pak, dari SD diajari bahasa Indonesia, SMP diajari, SMA diajari, terus lagi di fakultas diajari. Ya kalau dia jurusannya bahasa Indonesia gitu.
Iya, mungkin dari segi kurikulum memang orang-orang yang harus fokus menyusun kurikulum saya kira bukan hanya dari jurusan pendidikan atau lulusan pendidikan, tapi mungkin libatkan juga misalkan ahli filsafat. Ini sebenarnya sudah ada Itu. kritik sebenarnya Pak dari Rocky Iya, Gerung. iya. Bapak Ibu mungkin kenal Rocky Gerung ya. Iya, sering Mbak lihat. Nah, itu kan kalau misalkan contoh misalkan beliau dilibatkan dalam penyusunan kurikulum di perguruan tinggi. Saya kira bisa aja gitu. Cuman lagi-lagi kan itu tergantung kepada pemangku kebijakan atau stakeholdernya itu mau seperti apa. Ya itulah salah satu problem mungkin dari pendidikan kita. Ya seperti ya kadang saya juga kan bilang begitu ya. Kayaknya kita tuh muter-muter ya pendidikan saat ini. Jadi Ya, berulang ya kecuali sesuatu yang baru tidak diajari ketika waktu SD ya Pak ya. Ya kecuali misal orang nih mau belajar misal biologi ya dari awal SD misal segala macam. Ya kalau dia jadi dokter ya pelajarilah itu sampai jadi ahlinya gitu. betul betul. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Saya kira sudah cukup Bapak Ibu, waktunya nih Cukup, pas cukup sekali Pak. Iya sudah cukup kurang Pak. Iya. lebih 6 menit. Jadi nanti Kosma atau penanggung jawabnya